AST-609 Klan Duanmu Lingsuang, benua tengah memiliki prajurit Sein bela diri puncak. King Sui dengan kosong menatap gerbang besar yang berkilauan di bawah matahari. Itu adalah pemandangan yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun tanpa melihatnya sendiri. Untuk klan seperti klan Duanmu, itu normal bagi mereka untuk memiliki gerbang semacam ini. King Sui menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat Di Chen yang terselubung hanya untuk melihatnya tersenyum kembali padanya. Istriku sayang, mau masuk? King Sui berkata kepada Di Chen dengan senyum rendah hati. Di Chen menembakkan tatapan marah yang samar ke King Sui sebelum berjalan bersamanya menuju gerbang besar dengan wajah penuh senyum. King Sui menggosok hidungnya saat dia mengikuti sosok tubuh yang indah dan berjalan berdampingan dengan Di Chen menuju gerbang besar klan Duanmu. Ada dua baris penjaga dengan pakaian serupa yang menjaga gerbang besar itu. Bahkan ukuran dan tinggi mereka terlihat mirip satu sama lain. King Sui mencoba merasakannya dan menemukan bahwa yang terlemah setidaknya adalah prajurit kelas Xiantian. Seorang prajurit Xiantian bertindak sebagai penjaga yang menjaga gerbang. King Sui terkejut dengan keberanian klan aristokrat. Dalam inkarnasi masa lalunya, King Sui hanyalah manusia biasa. Dia tidak tahu bagaimana orang kaya berpikir, dia juga tidak pernah berpikir untuk hidup kaya. Sebenarnya, manusia semua sama, mereka adalah makhluk yang bertentangan yang tidak pernah tahu apa yang benar-benar akan memuaskan mereka. Orang yang mudah merasa puas tidak akan pernah membandingkan dirinya dengan orang yang sangat kaya dan berkuasa. Di sisi lain, orang yang tidak mudah puas sering kali menetapkan harapan yang tinggi pada diri mereka sendiri. Misalnya, ketika mereka mendapatkan penghasilan sebanyak 3.000 sebulan, mereka pasti menginginkan lebih. Hal yang sama akan terjadi bahkan jika pendapatan mereka dinaikkan sampai 5.000 per bulan. 10.000, 20.000, mereka masih belum puas. Mungkin, ini bisa dianggap sebagai salah satu kebiasaan buruk manusia yang sudah mengakar. Untuk King Sui saat ini, dia sudah menjadi orang yang cukup bereputasi di dunia 9 benua. Tanpa disadari, dia telah berhasil naik ke posisi yang relatif tinggi. Permisi, siapa yang kalian berdua cari? Suara energi segera menyebabkan King Sui kembali sadar. King Sui menyadari bahwa orang yang menghentikan mereka adalah pria parubaya, yang terlihat sedikit lebih tua dari King Sui sendiri. Aku mencari Nona Duanmu. King Sui menjawab sambil tersenyum. Apakah kamu kebetulan tuan muda King Sui? Pria parubaya itu menanyai King Sui dengan heran. Paman, kamu tahu tentang aku. King Sui tidak pernah berharap orang itu segera mengenalinya. Meskipun dia tahu bahwa hal-hal akan menjadi seperti ini pada akhirnya, dia masih sedikit terkejut karenanya. Aku tidak layak. Anda bisa memanggil saya Pak Tuaci. Nona telah menginstruksikan kami untuk membawa Anda kepadanya segera setelah Tuan Muda King Sui tiba. Tuan Muda King Sui, dan Nona Muda, selamat datang. Pria parubaya itu menjelaskan dengan sopan. Maaf untuk masalah ini. King Sui dan Di Chen mengikuti pria parubaya itu ke klan Duanmu. Saat memasukinya, King Sui bisa merasakan suasana mewah dan mengesankan di sekitar manor. Meskipun istana surgawi tidak kalah dengan itu, istana surgawi harus mengandalkan keunggulan dari tanah tempat ia dibangun. Di sisi lain, bukanlah tugas yang mudah untuk membangun gedung yang begitu mewah di kota Duanmu yang berkembang pesat. Mayoritas bangunan adalah kayu berwarna hijau. Selain memiliki suasana yang mengesankan, itu juga memiliki banyak rasa elegan dan artistik. Ada juga paviliun dan kios yang tak terhitung jumlahnya di sana. Selain itu, gunung dan berbagai fitur air dapat dilihat hampir di mana-mana. Setelah berjalan melewati halaman depan yang besar, melewati gunung palsu yang sangat besar dan jembatan melengkung, hal pertama yang menarik perhatian King Sui adalah area arena pertempuran yang luas. Ada banyak dari mereka dalam berbagai ukuran. Saat ini, ada banyak orang yang berdebat satu sama lain. Inilah alasan dari suara teriakan yang dia dengar saat itu. Halaman dipenuhi dengan prajurit yang mengenakan seragam yang sama. Meskipun ada lebih sedikit orang di sini dibandingkan dengan istana surgawi, masing-masing dari mereka adalah prajurit elit. Meskipun begitu, King Sui merasa bahwa jumlahnya tidak boleh kurang dari 100.000 orang. Ada gerobak binatang yang terus-menerus keluar masuk halaman. Bagaimanapun, halaman itu sendiri terlalu besar. Tidak dapat disangkal, hanya sedikit orang yang akan naik kereta, kebanyakan orang akan dengan cepat melakukan perjalanan dengan kaki mereka sendiri. Mereka sekali lagi berjalan sekitar 1.000 meter ke kiri dan berbelok di tikungan. Untuk sesaat, mereka merasa seolah-olah telah meninggalkan kekacauan dalam kata sekuler. Lingkungan di sini benar-benar anggun dan tenang. Ini adalah bagian halaman yang terpencil dan indah.
Itu memiliki pohon dan bunga paling berharga dari seluruh dunia 9 benua di dalamnya. Sangat cepat, mereka tiba di pintu masuk halaman kecil yang memiliki 4 gadis muda yang menjaga di depan. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Wanita di sisi kanan memimpin saat dia mengambil langkah besar ke depan dan mulai menanyai mereka. Kalian semua bisa mundur. Tepat pada saat ini, ada suara yang akrab, para wanita perlahan mundur dari jabatan mereka. King Sui sudah bisa melihat Lady Duanmu yang mendekatinya, di sampingnya adalah Duanmu Ling Xuang. Mengenakan pakaian berwarna biru dan kerudung berwarna biru, begitu Duanmu Ling Xuang melihat Di Chen, kegembiraan yang tidak biasa melintas di matanya sebelum dengan cepat melirik ke arah King Sui. Di sisi lain, Lady Duanmu tersenyum kegirangan, kalian di sini. King Sui tersenyum dan menjawab, maaf atas gangguannya. Tidak, tidak, kamu sama sekali tidak menggangguku. Lady Duanmu berkata dengan gembira. Tatapan King Sui tertuju pada Duanmu Ling Xuang. Dia memperhatikan bahwa dia masih mengenakan kerudungnya bahkan ketika dia di rumah, dia kemudian melanjutkan untuk melihat Di Chen yang ada di sampingnya. Yang satu tampak anggun seperti seorang dewi sedangkan yang lain memiliki pesona sedingin es. King Sui tidak bisa tidak memikirkan waktu ketika Duanmu Ling Xuang berada di Gunung Flowerfurt. Hal yang paling tak terlupakan baginya adalah ekspresinya ketika dia memanggilnya sebagai suaminya. King Sui tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidupnya. Saat itu, setelah mendengar permintaannya yang tidak masuk akal, wanita itu mengerutkan bibirnya dengan erat. Meskipun wajahnya masih terlihat agak pucat, itu jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. King Sui berpikir saat itu bahwa dia berperilaku terlalu dingin sehingga dia memutuskan untuk sedikit menggodanya. Ketika dia melihat situasi ini, dia tahu bahwa sudah waktunya untuk berhenti. Lagi pula, akan buruk jika dia berlebihan. Suamiku tersayang, suara menggigil sedingin es masuk ke telinga King Sui. Adegan itu saat itu muncul kembali di benak King Sui. Di sisi lain, setiap kali Duanmu Ling Xuang melihat King Sui, dia akan mengingat pemandangan di Gunung Flowerfurt juga. Dia tidak hanya mengekspos wajahnya di depan King Sui, tetapi dia juga bahkan dipaksa untuk memanggilnya seperti itu. Dia seharusnya membencinya, tetapi sekali lagi, dia menyelamatkan dirinya sendiri dan juga ibunya. Apa yang dia temukan sangat berkesan adalah siluet King Sui ketika dia menyelamatkannya dari Gunung Flowerfurt. Dia tidak hanya mencoba melindunginya dari bahaya, dia bahkan menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindunginya. King Sui sedikit menundukkan kepalanya saat dia mengikuti mereka ke paviliun di depan halaman. Ruang tamu bersih, tidak ternoda bahkan oleh setitik debu pun. Itu sebanding dengan kamar Di Chen. Dia pernah ke sana sebelumnya untuk mendapatkan tempat tidur abadinya. Karena masih pagi, mereka memutuskan untuk berbicara sebentar sambil duduk mengelilingi meja kecil. King Sui dan Di Chen duduk bersebelahan sedangkan Lady Duanmu dan Duanmu Ling Xuang duduk berdekatan. Karena kalian akhirnya datang, kenapa kamu tidak tinggal di sini lebih lama? Lady Duanmu tersenyum pada King Sui dan Di Chen. Dia terdengar sangat ramah ketika dia berbicara, sehingga membuat semua orang merasa santai. Perlahan, suasana menjadi lebih hidup dan santai. Nona Duanmu, yang merupakan kekuatan kuat di benua tengah. Seberapa kuat mereka? Maukah Anda berbagi? Ketika King Sui pertama kali tiba, dia mendengar tentang beberapa sekte dari Penatua Ge, tetapi dia tidak jelas tentang seberapa kuat mereka sebenarnya. Ketika Lady Duanmu mendengar apa yang dikatakan King Sui, dia tidak terlalu terkejut dengan itu. Sebaliknya, dia tersenyum lembut dan menjelaskan dengan sabar, ada terlalu banyak sekte kuat di benua tengah. Itu bukan sesuatu yang bisa dihitung, mereka ada di setiap negara. Dalam 81 kota, pasti akan ada beberapa yang sangat kuat. Misalnya, Sekte Buddha, Gerbang Iblis, Tang Manor, Gunung Kaisar Naga, Kota Langit dan Kota Bulan. Lokasi benua tengah sedemikian rupa sehingga paling dekat dengan setiap benua lainnya. Oleh karena itu adalah yang paling padat penduduknya. Akibatnya, itu juga yang paling kacau. Orang-orang dari semua benua bercampur di dalamnya seperti ikan dan naga, dan yang paling kacau adalah kota hantu. Alasan mengapa disebut demikian adalah karena sebagian besar orang yang tinggal di dalamnya bersalah atas kejahatan yang mengerikan. Sangat sulit untuk menemukan orang biasa yang baik di sana, karena itu adalah kota yang diperintah oleh bandit. Setiap hari, akan ada pembantaian publik atau pencaplokan kekuatan lokal. Banyak orang ingin membersihkan kota hantu, tetapi semua upaya mereka hanya menghasilkan kegagalan. Mungkin, itu karena orang-orang yang benar-benar kuat menolak untuk mengambil tindakan. Lady Duanmu menjelaskan dengan santai. Di Chen dan King Sui juga asyik mendengarkan. Nyonya, bagaimana kekuatan Sekte Buddha? Sekte Buddha terletak di kota Buddha di benua tengah.
Itu diakui oleh semua orang sebagai sekte terkuat di benua tengah. Paling tidak, tidak ada yang akan mengatakan bahwa sekte lain lebih baik dari mereka. Mereka tidak bersembunyi di dalam kota Buddha, dan mereka dapat dilihat di mana-mana. Namun, hanya sedikit yang tahu tentang situasi di sekte Buddha. Lady Duanmu menjelaskan dengan lembut. Duanmu Lingsuang adalah wanita yang sangat dingin dan cantik. Dia hampir tidak pernah menyela orang ketika mereka sedang berbicara. Di Chen, di sisi lain, memiliki sifat yang sangat tenang, dia cenderung menjauhkan diri dari urusan duniawi. Akhirnya, ini semua hanya menghasilkan King Sui dan Lady Duanmu yang berbicara. Pada dasarnya, cara kerjanya adalah King Sui akan mengajukan pertanyaan dari waktu ke waktu sementara Lady Duanmu akan menjawabnya satu persatu. Nona Duanmu, dari daftar sekte yang Anda sebutkan sebelumnya, apakah ada prajurit Saint Martial Puncak di dalamnya? Untuk saat ini, King Sui masih belum jelas tentang seberapa kuat puncak Martial Saint. Bahkan Lady Duanmu sendiri tidak jelas tentang itu. Meskipun begitu, dia masih tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya. Saya sendiri, tidak yakin tentang kekuatan seorang prajurit Martial Saint Puncak juga, tapi saya telah mendengar sebelumnya bahwa benua tengah memang memiliki prajurit Puncak Martial Saint. Setelah berpikir sejenak, Lady Duanmu tersenyum. Saat hampir tengah hari, dua gadis menyajikan makanan untuk mereka. Rasanya tidak sebagus yang kamu buat. Tolong selesaikan ini. Lady Duanmu telah makan makanan yang disiapkan King Sui sebelumnya, sedemikian rupa sehingga dia merasa sedikit menyesal sekarang. Makanan yang dulu dia anggap enak sekarang menjadi hambar baginya. Ah, aku sudah melupakannya. Alasan mengapa mereka terasa enak adalah karena saya memiliki bahan yang bagus. Sama seperti daun teh. Saya akan menyiapkan beberapa untuk Lady Duanmu nanti. King Sui tersenyum ketika dia melihat makanannya, dia yakin hanya koki profesional yang bisa menyiapkan hidangan ini. Nah, lupakan saja. Saya akhirnya berhasil menghilangkan kecanduan saya terhadapnya, jika Anda memberi saya lebih banyak materi itu dan ketika saya menyelesaikannya, saya akan benar-benar sengsara. Lady Duanmu menanggapi dengan bercanda meskipun dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Ada banyak dari mereka. Ini untuk Lady Duanmu, saya yakin Anda tidak akan bisa menyelesaikannya bahkan setelah 10 tahun. Oh. Tentu saja bisa dikatakan jika Lady Duanmu dan Nyonya Muda adalah satu-satunya orang yang mengambilnya. Jika ada lebih banyak, ini tidak akan benar. King Sui tertawa sambil melanjutkan percakapan. Sama seperti ini, King Sui dan Di Chen menetap di klan Duanmu. 1 minggu berlalu dengan sangat cepat. King Sui menghabiskan sebagian besar waktu berjalan-jalan di sekitar kota Duanmu dengan Duanmu Ling Suang dan Di Chen. Nyonya Duanmu, Yu Ruyan adalah istri Duanmu Ling. Duanmu Ling adalah seorang jenius yang luar biasa di klan Duanmu. Selanjutnya, ia juga memiliki konstitusi 3 yang mistis. Dia adalah penerus klan, dan dia juga penerus langsung dari generasi berikutnya. Di masa depan, kepemimpinan klan akan diturunkan dari kakek Duanmu Ling langsung kepadanya, melewati ayah Duanmu Ling dan generasinya. Ini juga alasan mengapa orang mulai iri padanya dan berkomplot melawan Duanmu Ling. Tidak hanya ada orang luar, yang lebih penting, ada juga orang-orang dari dalam klan Duanmu. Kematian Duanmu Ling membuat Yu Ruyan marah dan membuatnya menunjukkan kekuatannya yang mengerikan. Sama seperti ini, setiap keluhan orang-orang terhadap Duanmu Ling memudar di hadapan kekuatannya yang luar biasa. Tidak dapat disangkal, kemuliaan saat ini yang dimiliki klan Duanmu adalah semua perbuatan wanita ini. Tanpa dia, tidak akan ada apa-apa, klan Duanmu akan segera dihapus dari daftar kekuatan super. Manusia adalah makhluk yang egois. Meskipun mereka sangat menyadari pro dan kontra, banyak orang masih menginginkan kematian Yu Ruyan. Hanya dengan ini mereka dapat mengendalikan klan Duanmu. Dengan kata lain, mereka lebih suka menjadi kepala ayam daripada ekor burung phoenix. Kota Duanmu. Jalan surga. Jalan ini adalah jalan terindah di kota Duanmu. Itu adalah jalan di mana semua jenis kereta binatang dilarang lewat, ada juga suasana budaya yang kuat di sekitar jalan. Itu dianggap sebagai jalan kuno yang dilestarikan dengan sangat baik. King Sui, Di Chen, dan Duanmu Ling Suang sedang berjalan di sepanjang jalan. Seluruh tempat dipenuhi dengan berbagai jenis orang. Itu tidak kekurangan pria tampan atau wanita cantik. Itu benar-benar jalan yang ramai. Di Chen berdiri di samping King Sui, tidak jelas apakah ini kebetulan, tetapi Duanmu Ling Suang berdiri di sisi lain. Ini sebenarnya mengakibatkan King Sui berada di tengah-tengah kedua wanita itu. Selanjutnya, kedua wanita itu juga menutupi wajah mereka. Tapi hanya dengan sosok tubuh indah mereka dan pupil cantik yang menyerupai dewi, itu sudah lebih dari cukup untuk menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka.
Bukankah itu Nona Duanmu? Ya, siapa pria itu? Lady Duanmu sebenarnya berbagi pria yang sama dengan wanita lain, aku ingin menjadi pria itu. Dia adalah gigolo super. Untuk sesaat, King Sui menjadi pusat perhatian. Di Chen tersenyum lembut dan menatap King Sui. King Sui, di sisi lain, hanya mengulurkan tangannya dan meraih tangannya, menyebabkan dia panik dan menariknya dengan panik sambil dengan marah memutar matanya ke arah King Sui. Ling Xuang, kebetulan sekali. Tepat pada saat ini, suara pria yang menarik terdengar. Bahkan King Sui tidak dapat menyangkal fakta bahwa suara ini terdengar sangat menyenangkan untuk didengar. AST 610 Jin Sang, Jin Clan, seorang wanita tua eksentrik, kaisar kedokteran Yi Clan dari Lingqi Country. King Sui menoleh ke arah suara itu. 4 pemuda yang berjalan ke arahnya. Mereka harus berusia 30-an. Orang yang berbicara adalah pria di tengah. Pria itu mengenakan pakaian prajurit putih salju. Ada senyum hangat di wajahnya yang tampan dan kulitnya benar-benar putih. Matanya bersinar dengan cahaya hitam, sementara alisnya yang tajam melengkung ke atas. Pria ini memiliki jiwa kepahlawanan yang sangat besar. Dia memiliki hidung dan bibir yang lurus dengan ketebalan yang pas. Ini adalah pria yang sangat tampan. Saat ini, dia melihat ke arah Duanmu Ling Xuang. Dia adalah tipe pria yang akan selalu diakui sangat tampan. Sebagai perbandingan, 3 pria di sampingnya sedikit lebih rendah. Namun, mereka masih memiliki aura yang mulia. Pakaian mereka terlihat sangat bersih dan mereka berperilaku sangat elegan. Setidaknya, itulah yang mereka tampak begitu. Sebelumnya, King Sui mendengar pria itu memanggil nama Ling Xuang. Siapa yang mengira bahwa wanita dingin ini akan memiliki teman pria yang begitu dekat? Duanmu Ling Xuang menatap pria itu dengan tatapan tak tergoyahkan. Dia masih mempertahankan penampilannya yang tenang dan tidak mengatakan sepatah kata pun. King Sui, yang berada di sisinya, merasa sedikit lucu. King Sui menatap pria tampan itu sekali lagi. Dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tampaknya ini bukan pertama kalinya situasi seperti itu terjadi, itu sebabnya dia masih bisa mengalihkan pandangannya dan menatap King Sui dan Di Chen sambil tersenyum. Matanya bersinar saat dia tersenyum dan berkata, "Saya teman Ling Xuang, Jing Sang. Senang berkenalan dengan Anda. Biarkan aku memberimu hadiah agar kita bisa saling mengenal. Bagaimana perasaan Anda tentang ini?" Pria itu berbicara seolah-olah dia sudah sangat akrab dengan King Sui. Namun, King Sui tidak menganggap cara dia berbicara menjengkelkan. Dia benar-benar pandai memanipulasi emosi orang secara halus. "Saya King Sui, teman Nona Duanmu. Kenapa kita tidak melakukannya di lain hari saja?" King Sui berkata sambil tersenyum. "Baiklah, sayang sekali saya tidak bisa duduk dan mengobrol dengan Anda. Tapi kita masih punya waktu. Kita bisa melakukannya di lain hari. Izinkan saya untuk pergi sekarang." Jing Sang tersenyum saat dia berbicara dengan King Sui. Meski begitu, ekspresi di matanya juga menunjukkan perhatian kepada Di Chen dan Duanmu Ling Xuang sehingga tidak terlihat seperti dia hanya berbicara dengan King Sui dan mengabaikan orang lain yang hadir. Sebelum Jing Sang pergi, dia melihat Duanmu Ling Xuang sekali lagi. Dari ekspresinya ketika dia memandangnya, King Sui sudah tahu bahwa Jing Sang menyukai Duanmu Ling Xuang. Tidak hanya itu, dia bahkan mungkin terobsesi dengannya. Dia adalah pria yang luar biasa, tetapi dari semua pilihan yang dia miliki, dia memilih untuk menyukai balok es. King Sui menggelengkan kepalanya, dia merasa sangat kasihan pada Jing Sang. Pasti akan menjadi tugas yang sulit untuk mendapatkan wanita seperti Duanmu Ling Xuang. "Nona muda Duanmu, bagaimana perasaanmu tentang Jing Sang?" King Sui bertanya setelah berpikir sejenak. "Apa maksudmu?" Duanmu Ling Xuang dengan marah melirik King Sui. Dia benar-benar membuat ekspresi seperti itu dengan wajahnya yang sedingin es. Itu membuatnya merasa seperti sedang melihat nyala api yang dingin. "Aku bertanya tentang kesanmu tentang Jing Sang, dia tampaknya cukup tangguh." King Sui tersenyum dan menatap Duanmu Ling Xuang, tanpa menghindari tatapannya. Duanmu Ling Xuang menghindari tatapan main-main King Sui dan menjelaskan dengan sabar, klan Jin adalah klan bangsawan di kota Duanmu. Dia adalah salah satu anggota yang luar biasa di antara generasi muda klan Jin saat ini. Apakah klan Jin mampu meningkatkan lebih jauh semuanya akan bergantung padanya. Meskipun Duanmu Ling Xuang hanya memberikan penjelasan singkat, dia masih berhasil merangkum semua informasi tentang klan Jin dan Jin Sang dengan tepat. Klan Jin adalah klan bangsawan dan Jin Sang adalah pemuda paling menonjol di generasinya. Dia juga orang yang akan mengambil alih Jin klan di masa depan. "Kamu sepertinya benar-benar bias terhadapnya." Mereka bertiga terus berjalan di sepanjang jalan, King Sui hanya bertanya karena penasaran. "Aku juga sangat bias terhadapmu." Duanmu Ling Xuang merespons tanpa berbalik.
King Sui menyentuh hidungnya. Jika bukan karena hal-hal yang dia lakukan untuknya, dia menganggap bahwa dia sudah lama ditendang keluar dari gerbang klan olehnya. Di sisi lain, Di Chen yang berada di sampingnya hanya tersenyum rendah hati sambil melihat sekeliling. Tempat ini benar-benar sepi. Saudari Chen, mari kita pergi dan melihat ornamennya. Duanmu Lingsuang tersenyum pada Di Chen. Lagi pula, ini sudah seminggu. Kedua gadis itu bergaul dengan baik satu sama lain. Hal yang menarik adalah bahwa yang satu benar-benar pendiam sedangkan yang satu selalu dingin. Ini membuat King Sui bingung bagaimana mereka berhasil berkomunikasi satu sama lain. Baiklah, Di Chen tersenyum pada King Sui, lalu dia pergi ke toko perhiasan bersama Duanmu Lingsuang. King Sui mengikuti kedua gadis itu. Dari waktu ke waktu, dia akan melihat sekeliling untuk melihat apakah ada sesuatu yang menarik minatnya. Ada juga beberapa kios jalanan di kedua sisi jalan. Lagi pula, hanya mereka yang kaya yang mampu membeli toko yang layak di sepanjang jalan seperti itu. Sebagai perbandingan, kios-kios jalanan jauh lebih banyak daripada toko-toko yang layak. Barang-barang yang mereka jual juga hanya beberapa barang kecil. Tepat ketika King Sui hendak masuk ke toko bersama kedua gadis itu, dia melihat seorang wanita tua yang putus asa mendirikan kios jalanan di tanah. Demikian pula, ada beberapa ornamen di atasnya, sebagian besar terdiri dari kalung. Banyak dari mereka terlihat sangat tua dan lusuh, yang membuatnya tidak berguna. Oleh karena itu, banyak orang bahkan tidak akan memperhatikan ketika mereka melewati kios. Apa yang benar-benar menarik minat King Sui adalah bahwa wanita tua itu juga seorang kultivator. King Sui merasa bahwa kekuatannya seharusnya berada di sekitar kelas Xiantian tetapi dia agak tidak jelas tentang hal itu. Meskipun dia sudah tua, dia terlihat sangat kokoh dan kuat. Dia juga terlihat sangat bersih dengan pakaiannya yang polos dan sederhana. Namun, ada seorang anak laki-laki kecil di sampingnya yang berusia sekitar 5-6 tahun. Dia sangat kurus dan denyut nadinya sangat lemah, dia sudah tertidur di samping wanita tua itu. King Sui berjongkok di dekat kios dan melihat barang-barang di tanah. Tidak hanya masing-masing dan setiap ornamennya lusuh, beberapa di antaranya bahkan telah dihancurkan. Meskipun begitu, masih ada beberapa fluktuasi spiritual yang samar. Mereka terdiri dari jimat, kalung perak, kalung batu putih, kalung besi hitam, liontin bercahaya. Yang mengejutkannya, ada beberapa hal yang bisa dia kenali. Tiba-tiba, King Sui merasakan fluktuasi semangat yang tidak konsisten namun kuat. Dia mengikuti inderanya dan melihat ke arah dari mana fluktuasi itu berasal. Itu sebenarnya liontin abu-abu. Itu tampak sangat tua dan bobrok, bahkan ada sudut yang hilang. Ada gambar 9 istana yang digambar di atasnya. Liontin 9 istana. Nenek, bagaimana hubungan Anda dengan orang di samping Anda? Dia seharusnya sudah sakit untuk waktu yang lama, kan? King Sui mulai mencari liontin itu sambil dengan santai menanyakan beberapa pertanyaan kepada nenek itu. Pada saat itu, King Sui merasakan aura yang tiba-tiba dan hebat melintas di tubuh wanita tua itu. Setelah itu, dia menghela nafas, dia adalah cucuku. Dia terlahir dengan kekurangan. Mengapa nenek tidak membawanya ke para alkemis? Anda harus tahu segalanya akan menjadi lebih buruk jika terus seperti ini. King Sui memeriksa anak itu dan memperkirakan bahwa dia hanya akan bisa hidup paling lama 6 bulan lagi. Saya telah meminta bantuan mereka sebelumnya. Ia terlahir lemah dan lemah. Selanjutnya, organ-organnya bahkan sudah mulai sekarat. Kecuali ada semacam pil surgawi atau mungkin pil ajaib seperti Bones of the Living Dead untuk menebus kekurangan di tubuhnya, dia tidak akan pernah sembuh. Sayangnya, hal-hal seperti itu terlalu langka, selain itu, para alkemis juga harus memprosesnya. Saat wanita tua itu berbicara, dia sekali lagi menghela nafas. Pada saat ini, wanita tua itu menatap King Sui. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat melakukan percakapan yang panjang dengan pemuda ini, dia juga merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Ketika dia melihat King Sui lagi, ekspresi takjub melintas di wajahnya. Tapi dengan sangat cepat, ekspresinya kembali normal. Terima kasih, anak muda, karena telah menemani seorang wanita tua seperti saya. Lihat dan lihat apakah ada yang Anda inginkan di sini. Ambil sebanyak yang Anda inginkan. Wanita tua itu mengangkat kepalanya dan berkata, Nenek, jika aku memberitahumu bahwa aku bisa menyembuhkannya, apakah kamu percaya padaku? King Sui bertanya pada wanita tua itu dengan serius. Wanita tua itu menatap kosong ke arah King Sui. Dia merasa terkejut sekaligus bingung. Nenek, saya mengatakan bahwa saya dapat menyembuhkan cucu Anda, apakah Anda bersedia membiarkan saya melakukannya? Wanita tua itu memandang King Sui. Setelah beberapa saat, dia menjawab, sejujurnya, saya meragukannya.
Sudah ada banyak alkemis yang mencoba dan sama sekali tidak berdaya. Saya tidak lagi memiliki harapan lagi. Anak nakal, karena kamu mengatakan bahwa kamu bisa melakukannya, aku akan memilih untuk mempercayaimu kali ini. Selama seseorang mengatakan bahwa mereka dapat menyembuhkan cucu saya akan membiarkan mereka merawatnya. King Sui. Pada saat ini, Di Chen dan Duanmu Ling Xuang mendekatinya. Di Chen dengan lembut memanggil King Sui. Oh, kalian berdua sudah keluar. Tunggu sebentar, biarkan aku menyembuhkan anak kecil ini dulu. King Sui tersenyum dan menjawab. Baiklah, tidak masalah, kami akan mengawasimu untuk mencegah siapapun mengganggumu. Di Chen tersenyum dan berkata. King Sui mengambil alih anak kecil itu dari tangan wanita tua itu. Dia sangat ringan dan kurus sehingga dia memiliki kulit dan tulang yang cukup banyak. Dia segera mengambil tempat tidur dari alam valet jade immortal miliknya. Ini adalah jenis yang memiliki papan untuk bersandar di satu sisi. Ada kasur tebal di atasnya. King Sui menempatkan bocah lelaki itu di tempat tidur sebelum menggosok kedua tangannya saat dia mulai mengoperasikan tangan sucinya. Kedua telapak tangannya perlahan menjadi transparan. Setelah itu, dia dengan lembut menepuk-nepuk tubuh anak kecil itu. Benang demi benang bintik seperti kristal tembus masuk ke tubuh anak kecil itu. Saat King Sui mengeluarkan tempat tidur, wanita tua itu sudah tercengang dan terkejut. Ketika kedua tangan King Sui menjadi tembus pandang, energi vital yang kuat yang menyebar dari telapak tangannya membuatnya merasa sangat gembira dan bersemangat. Seekor binatang terbang yang sangat besar terbang melewatinya, itu adalah seekor singa yang panjangnya 50 meter. Seluruh tubuhnya seputih salju, bahkan surai di lehernya pun berwarna putih. Ketika seorang lelaki tua melihat ke bawah dari singa salju, dia melihat King Sui yang terus-menerus menepuk-nepuk tubuh anak kecil itu dengan telapak tangannya yang tembus pandang. Mata lelaki tua itu berkilat dan dia dengan cepat membiarkan singa salju turun ke tempat terdekat. Wanita tua itu, di sisi lain, hanya melihat singa salju yang sangat besar untuk sementara waktu sebelum fokus pada King Sui lagi. Dia punya firasat bahwa pemuda ini pasti bisa menyembuhkan cucunya. Dengan cara ini, bahkan jika dia mati, dia bisa pergi dengan tenang. Akhirnya ada pewaris untuk mengambil alih Mo klannya. Tanpa sadar, wanita tua itu mulai menangis. Putranya menikah sangat terlambat. Dia menikah ketika dia berusia 200 tahun. Sejak putranya lahir, pasangan itu pergi ke sarang naga jahat untuk mencari ramuan obat yang bisa menyembuhkan putra mereka sendiri. Namun, tidak ada kabar dari mereka sejak itu. Jika bukan karena kebutuhan untuk merawat cucunya, wanita tua itu akan pergi ke sarang naga jahat sendiri. Siapa yang mengira bahwa dia akan bertemu dengan seorang pria muda dengan seperangkat keterampilan yang aneh. Dia benar-benar mampu menyembuhkan cucunya tanpa pil obat. Perlahan-lahan, semakin banyak orang mulai mengelilingi mereka. Namun, karena upaya terus-menerus dari wanita tua itu, Di Chen dan terutama upaya Duanmu Ling Xuang, mereka hanya diizinkan untuk menonton dari jauh. Semua orang tahu siapa nona muda Duanmu. Karenanya, tidak ada yang berani membuat keributan di sini. Seorang lelaki tua mendekati mereka, setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk mendekati mereka. Tuan, tolong jangan mendekat. Anda mungkin mengganggu perawatannya. Suara sedingin es Duanmu Ling Xuang berdering. Aku tidak akan mengganggunya. Bisakah Anda membiarkan saya sedikit lebih dekat? Saya seorang alkemis, saya mungkin bisa membantu. Orang tua itu menjawab setelah berpikir sejenak. King Sui masih dengan lembut menepuk anak itu. Begitu dia merasakan aura kuat lelaki tua itu, dia bergumam pada dirinya sendiri dalam benaknya, siapa ini? Mengapa ada begitu banyak pembudidaya yang tangguh? Petik 2. Nona Duanmu, biarkan dia datang. King Sui berkata dengan rendah hati. Setelah Duanmu Ling Xuang mendengar apa yang dikatakan King Sui, dia pindah ke samping. Pria tua itu tersenyum dan mengangguk pada Duanmu Ling Xuang sebelum melanjutkan ke sisi King Sui. Tuan, bisakah Anda memberitahu saya tentang gejala anak ini? King Sui terus bekerja dengan kepala tertunduk dan menepuk punggung anak itu saat dia bertanya pada lelaki tua itu. Orang tua itu melihat ke arah anak yang sedang berbaring di tempat tidur dan memeriksanya dengan indera spiritualnya sendiri. Setiap orang yang telah mencapai kelas Xiantian pasti akan memiliki perasaan spiritual seperti ini. Hanya saja beberapa orang akan memiliki indera yang lebih tajam, sedangkan beberapa akan berakhir dengan indera yang lebih terbatas. Ada keuntungan besar jika seseorang memiliki kepekaan spiritual yang tajam. Misalnya, seseorang akan dapat merasakan energi dan situasi tubuhnya dan mereka juga dapat mengetahui apakah energi yang menyebar dari organ mereka cukup kuat atau apakah mereka normal. Lahir lemah dan rapuh, organ tubuhnya mulai mati, tidak ada kesempatan,
Untuk bertahan hidup, pria tua itu menatap kosong pada anak kecil kurus itu. Akhirnya, dia mulai gagap di akhir. Setelah itu, lelaki tua itu menatap King Sui dengan kaget. Tuan, Anda bisa menyembuhkan ini. Karena kamu seorang alkemis, aku memberimu izin untuk mendekat. Jadi, maukah kamu membantuku? King Sui tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia terus melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Ini, karena kamu tidak akan membantu di sini, berhentilah menggangguku. King Sui segera menyela lelaki tua yang goyah itu. Lagi pula, dia merasa agak tidak wajar dengan prajurit martial Sein di sampingnya. AST 611 Liontin 9 Istana, 9 Sepatu Bot Kontinental, Desa Klan Mo di bawah Gunung Fire Plume. Orang tua itu tidak merasa malu setelah ditepis oleh King Sui. Dia dengan sopan membungkuk dan perlahan mundur ke kerumunan, dan sementara itu tetap fokus pada tangan King Sui. Yah, aku akan. Tidak heran dia terlihat familiar, dia adalah martial Sein alkemis dari negara Lingxi. Dia dari klan Kaisar Yi dari negara Lingxi. Ketika identitas lelaki tua itu terungkap, orang-orang di sekitarnya mulai menyemburkan kegembiraan mereka di sekitarnya. Klan Kaisar Obat Yi dari negara Lingxi sangat terkenal karena hubungan mereka dengan peringkat 10 besar alkemis terkenal di benua tengah. Seseorang mungkin bisa menjadi seorang alkemis dalam keadaan di mana mereka mampu mengungkapkan kemampuan luar biasa mereka tanpa menimbulkan kecemburuan dari publik. Lagi pula, mereka yang memiliki sedikit kekuatan akan dengan mudah memiliki ketertarikan dengan pil obat. Terlebih lagi, jika mereka bisa mengenal seorang alkemis yang kuat, maka mereka akan mampu mencapai 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ada juga masalah etika kedokteran yang ditanggapi lebih serius di dunia 9 benua. Misalnya, jika seseorang menghadapi kematian yang akan segera terjadi, sang alkemis dapat memilih untuk menyelamatkan nyawa orang ini dengan syarat tidak ada orang lain yang akan menolaknya, dan sang alkemis dapat menyelamatkan nyawanya tanpa banyak usaha. Ini dianggap sebagai salah satu hukum tidak tertulis untuk menjadi seorang alkemis. Mempertimbangkan itu, tidak ada jaminan bahwa seseorang mungkin tidak menghadapi situasi seperti itu sepanjang hidup mereka. Lagi pula, apakah ada yang namanya pejuang bela diri yang tidak akan menderita luka atau cedera di jalur kultivasi mereka? Salah satu alasan mengapa alkemis sangat populer adalah karena mereka dapat bertemu dengan banyak pejuang bela diri yang membutuhkan perhatian medis hampir sepanjang waktu. Pada akhirnya, klan alkemis memiliki salah satu tingkat kelangsungan hidup tertinggi di dunia 9 benua. Juga, tidak ada yang akan membunuh seorang alkemis secara tiba-tiba, bahkan jika target yang dimaksud adalah seorang alkemis tingkat dasar. Kecuali ada sesuatu yang salah dengan alkemis yang bersangkutan, maka sang alkemis akan benar-benar terisolasi dari semua alkemis lainnya. Isolasi oleh kelompok besar adalah hal yang kuat yang dapat menyebabkan potensi bahaya dari alkemis tersebut. King Sui adalah orang yang tidak takut menimbulkan kecemburuan dari publik dengan mengungkapkan keterampilan medisnya di depan banyak orang. Alkemis dikenal berani dalam hal kekuatan mereka dalam situasi terkait medis. Kemuliaan yang mereka terima dari semua orang sangat sempurna. King Sui mengeluarkan jarum emas dan mensterilkannya dengan api primordialnya. Itu adalah prosedur yang tidak perlu karena jarum emas dikenal sebagai instrumen terbaik untuk detoksifikasi tanpa takut terinfeksi racun dan kotoran. Meskipun dia tahu ini, itu adalah kebiasaannya untuk mengambil tindakan pencegahan ekstra ketika berhadapan dengan masalah medis. Selanjutnya, King Sui juga telah memalsukan 81 jarum emas dari esensi ekstrak emas yang sebelumnya dia peroleh dari Aula Raja Serigala. Ukuran jarum ini adalah campuran 3 inci, 5 inci, 7 inci, dan 9 inci. Dia juga meninggalkan satu set jarum untuk wanita dan satu set lagi untuk keluarganya. Ketebalan dan panjang jarum akan digunakan untuk merawat pasien tertentu berdasarkan jenis kelamin dan usia mereka. King Sui akan menggunakan jarum emas 7 inci untuk merawat cucu wanita tua itu. Sulit untuk mengatakan ketebalan jarum 7 inci berdasarkan penampilannya saja, tetapi orang akan dapat mengatakan bahwa itu sedikit lebih ramping dibandingkan dengan jarum emas 9 inci. Stagnasi Ki Hati. King Sui perlahan memasukkan jarum emas ke area hati anak kecil itu. Teknik Primal Chaotic Divine Needle adalah nama metode akupuntur yang sedang dikembangkan King Sui. Kultivasi dapat dibagi menjadi memperkuat esensi vital dan memperkuat ki primordial, akupuntur 5 elemen, pembersihan kotoran, pembersihan tulang dan roh, pembersihan akupuntur, dan penguatan meridian. King Sui mampu menggunakan akupuntur 5 elemen, memperkuat esensi vital dan memperkuat ki primordial, dan penguatan meridian tanpa kesulitan. Pembersihan kotoran, pembersihan tulang dan roh, dan pembersihan akupuntur dapat dianggap sebagai
paragon suksesi kecil, karena hanya dapat digunakan untuk masalah kecil. Ketiga teknik ini tidak hanya dapat digunakan sesuai dengan situasi yang dihadapi, tetapi juga dapat digunakan untuk detoksifikasi dan kegunaan ajaib lainnya. King Sui saat ini menggunakan akupuntur 5 elemen pada anak kecil itu. Menurut ilmu kedokteran, 5 organ dalam tubuh manusia memiliki kesesuaian dengan 5 elemen, yaitu logam, kayu, air, api, dan tanah. Ada juga masalah antar promosi dan interhambatan dari 5 elemen. Hati akan menghasilkan jantung seperti bagaimana kayu akan menghasilkan api, yang berarti bahwa hati akan menyimpan darah untuk memelihara jantung. Sedangkan jantung akan menghasilkan limpa seperti bagaimana api akan menghasilkan bumi, yang berarti panas hati akan menghangatkan limpa. Sementara limpa akan menghasilkan paru-paru seperti bagaimana bumi akan menghasilkan logam, yang berarti limpa akan mengubah dan mendistribusikan esensi untuk mengisi paru-paru. Paru-paru akan menghasilkan ginjal tentang bagaimana logam akan menghasilkan air, yang berarti paru-paru akan mengeruk saluran air untuk membantu ginjal. Terakhir, ginjal akan menghasilkan hati tentang bagaimana air akan menghasilkan kayu, yang berarti bahwa esensi vital ginjal akan memelihara hati, dan seterusnya. Paru-paru diketahui berasosiasi dengan logam sedangkan hati diketahui berasosiasi dengan unsur kayu. Oleh karena itu, pembersihan paru-paru dapat membatasi hiperaktivitas hati yang. Hati bisa menghaluskan dan mengatur stagnasi ki di limpa, dan sementara limpa diketahui terkait dengan elemen tanah, kayu akan membatasi tanah. Limpa akan mengangkut nutrisi dan mencegah meluapnya air dari ginjal, jadi dalam hal ini, bumi akan membatasi air, kenaikan ginjal yin dapat mencegah jantung yang elemen api dari hiperaktif. Inilah sebabnya mengapa air akan membatasi api, panas yang dari jantung dapat mengontrol hiperaktivitas paru-paru, oleh karena itu api akan membatasi logam. King Sui menerapkan teori antar promosi 5 elemen untuk perawatannya dan menggunakan akupuntur 5 elemen di atas teknik penguatan kunonya untuk miki kehidupan anak kecil itu. Dia pertama-tama perlu miki kehidupan dari organ acak yang memiliki keuletan untuk mengambil keuntungan dari hubungan timbal balik dari 5 organ untuk mempromosikan penyembuhan tubuh. Awalnya, King Sui ingin mi jantung, tetapi dia memutuskan untuk menangani hati terlebih dahulu. Kayu berhubungan dengan musim semi, api berhubungan dengan musim panas, tanah berhubungan dengan musim panas yang panjang, logam berhubungan dengan musim gugur, dan air berhubungan dengan musim dingin. Hati diketahui terkait dengan elemen kayu, ditambah lagi saat ini adalah musim semi, jadi dia memutuskan untuk memulai dengan hati. Tangan suci King Sui juga telah memasukkan sejumlah besar ki kehidupan ke dalam tubuh anak kecil itu sebelum prosedur. Seiring berjalannya waktu, King Sui akhirnya berhasil menghidupkan kembali hati. Setelah itu, dia menerapkan sejumlah besar teknik penguatan kuno ki untuk melindungi hati dari bahaya lebih lanjut. Bagian vital berikutnya yang perlu dia tangani adalah jantung, jadi dia membutuhkan waktu lama untuk membangun ki-nya karena jantung dianggap sebagai organ terpenting tubuh manusia. Selain itu, dia tidak mampu membuat kesalahan apapun ketika menyangkut hati. Jika tidak, itu akan berakhir dengan menciptakan kekacauan yang lebih besar dari sebelumnya dan kemudian semua yang telah dia lakukan sampai sekarang akan sia-sia. Seperti yang mereka katakan, hati berelemen kayu menyimpan darah untuk memelihara api hati. King Sui mengambil jarum emas lain dan memasukkannya ke area perut. Sementara itu, jarum emas di sekitar area hati berputar lebih cepat. Putaran jarum juga mengeluarkan sedikit suara mendengung. King Sui mengetuk titik akupuntur di sekitar area itu terus-menerus dengan tangannya yang lain. Sebuah jarum emas juga dimasukkan ke dalam area jantung, tetapi tidak seperti area lain, jarum ditusukkan dengan cara yang dangkal. Ini berlangsung selama sekitar 4 jam sampai King Sui selesai dengan memasukkan jarum emas ke dalam tubuh anak kecil itu. Dia menghela nafas lega saat dia berdiri dan meregangkan tubuhnya. Saat dia melakukannya, dia menyadari bahwa dia dikelilingi oleh gerombolan orang yang mengamati jarum emas yang menusuk tubuh anak kecil itu. Beberapa dari mereka masih memusatkan perhatian pada lelaki tua yang datang untuk berbicara dengan King Sui sebelumnya. King Sui masih dapat mengingat apa yang telah disebutkan oleh orang banyak, sesuatu yang mirip dengan klan medis Yi klan negara Lingxi. Meskipun bocah lelaki kurus itu masih menutup matanya, kulitnya tampaknya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Wajahnya berwarna kemerahan, dan tanda-tanda vitalitasnya tampak bagus dan kuat. Wanita tua itu terus melirik cucunya sampai dia menangis cukup lama. Dia berbalik untuk melihat King Sui dan berkata, "Kamu telah menyelamatkan cucuku. Anda benar-benar penyelamat kami. Saya mungkin sudah tua, tetapi saya masih memiliki energi yang tersisa. Selama sisa hari-hariku, aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi."
Wanita tua itu hendak membungkuk pada King Sui ketika tiba-tiba dia menghentikannya dengan mengangkatnya dan berkata, "Kamu tidak perlu melakukan ini, nenek. Anda hanya akan mempersingkat hidup saya dengan melakukan itu." Petik 2. Tidak, aku harus membalas budimu. Wanita tua itu tenggelam dalam pemikiran yang mendalam seolah-olah dia sedang memikirkan cara dia bisa membalas King Sui. "Nenek, aku akan menganggap ini sebagai rasa terima kasihmu kepadaku. Jadi saya tidak akan membayar untuk ini. Bagaimana dengan itu?" King Sui mengambil liontin 9 istana yang sudah usang dan menunjukkannya kepada wanita tua itu. Ketika wanita tua itu melihat liontin 9 istana yang sudah usang di tangan King Sui, dia tampak tercengang. Tapi setelah beberapa saat, dia merogoh sakunya dan mengeluarkan barang lain. Sebelum King Sui bisa melihat barang itu dengan baik, dia sudah tahu apa itu dari bentuknya. Dia membeku ketika dia melihat barang di tangan wanita tua itu. Dia memiliki sachet sutra interspatial selama ini. "Yah, jika kamu menginginkannya seperti itu, aku akan memberimu item lain. Juga, jika Anda memiliki masalah, jangan ragu untuk pergi ke desa klan Mo untuk menemukan saya. Anda tidak akan kesulitan menemukan saya karena saya telah merencanakan untuk tidak pernah meninggalkan desa klan Mo selama 30 tahun lagi." Kata wanita tua itu sambil menyerahkan barang yang dia ambil dari bungkusan itu ke King Sui. Desa klan Mo. King Sui sangat berhati-hati di sekitar wanita tua ini. Dia tahu dia berbeda ketika dia menyadari bahwa dia memiliki sachet sutra interspatial. Dan kemudian sesuatu muncul di benaknya, dia akhirnya tahu mengapa dia memiliki perasaan yang tidak jelas tentang kekuatan Xiantian, itu adalah ilusi untuk menutupi kekuatan aslinya. "Desa klan Mo di bawah gunung Fire Plume," jawab wanita tua itu sambil tersenyum. King Sui mengambil barang itu dari tangan wanita tua itu dan yang dia lihat adalah sepasang sepatu bot. Sepatu bot 9 benua. Sepatu botnya juga sudah usang, mungkin karena kerusakan yang diterimanya selama masa jayanya. Meskipun penampilannya lusuh, King Sui masih bisa mengenalinya sebagai sepatu 9 benua. Ketika dia memikirkan kemungkinan koneksi ke dunia 9 benua, dia merasa bahwa sepatu bot itu mungkin memiliki beberapa kekuatan atau keterampilan mistis. King Sui menerima sepatu bot dan tersenyum pada wanita tua itu, "Terima kasih. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Aku harus dalam perjalanan sekarang. Ingat, jika Anda memiliki masalah, datang mencari saya. Aku mungkin bisa membantu masalahmu." Wanita tua itu mengingatkan King Sui tentang apa yang dia katakan sebelumnya. Karena itu, dia yakin bahwa dia benar-benar wanita kuat yang bertopeng di bawah ilusi seorang Xiantian. Namun, dia tidak tahu mengapa dia mendirikan kios di sekitar sini. Berdasarkan kemampuannya, dia mungkin sudah mencari alkemis terbaik di dunia. Namun, dia mungkin mengalami kesulitan dalam menemukan seseorang yang bersedia menggunakan obat surgawi yang menghidupkan kembali orang mati pada seseorang yang hampir tidak mereka kenal. Jenis obat ini memang ada, tetapi tidak ada yang mau berpisah dengannya. King Sui memperhatikan saat wanita tua itu menggendong bocah lelaki itu sambil perlahan menghilang ke kerumunan. Begitu dia berbaur dengan kerumunan, dia menghilang dalam sekejap. Sekitar waktu ini, lelaki tua terdekat dari klan Kaisar Pengobatan Yi mendekati King Sui dan berkata, "Tuan, bisakah kita bicara sebentar? Keterampilan medis Anda benar-benar tak tertandingi di dunia ini. Saya telah hidup selama ini dan menyembuhkan banyak penyakit selama 200 tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat keterampilan yang luar biasa. Sekarang saya telah melihat semuanya." Orang tua itu memiliki nada seorang praktisi yang taat dan sepasang mata menyala penuh kekaguman saat dia melihat King Sui. King Sui dengan santai memasukkan dua barang yang dia terima dari wanita tua itu ke alam valet jade immortal sebelum dia menoleh ke pria tua itu sambil tersenyum dan berkata, "Apa yang ingin kamu bicarakan?" "Oh, saya adalah anggota klan Kaisar Obat Yi dari negara Lingxi. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik bekerja untuk klan Kaisar Yi kedokteran kami karena keterampilan medis Anda yang sangat terampil. Akan sia-sia jika Anda tidak berencana untuk bergabung dengan kami." Pria tua itu berkata dengan nada serius saat dia menatap King Sui dengan mata yang sungguh-sungguh. King Sui hampir tertawa ketika lelaki tua itu menyuruhnya mengunjungi klan Kaisar Yi. Ternyata lelaki tua itu ingin mengikat King Sui ke pusat medisnya sebagai karyawan. Klan Kaisar Obat Yi pasti terkenal dilihat dari nada bicara lelaki tua itu. Kalau tidak, dia tidak akan percaya diri dalam usahanya untuk mempekerjakan King Sui di tempat. Namun, King Sui menjawab sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak tertarik. "Tuan, tolong pertimbangkan lagi. Klan Kaisar Yi kedokteran kami adalah klan alkemis teratas di dunia. Anda pasti akan lebih meningkatkan keterampilan medis Anda dan meningkatkan kemampuan obat-obatan dengan bekerja sama dengan kami.
Selain itu, kami dapat memenuhi semua permintaan dan kebutuhan Anda selama kami dapat memenuhinya. Orang tua itu mencoba membujuk King Sui setelah tawarannya ditolak dengan cepat. Tidak tertarik. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi. King Sui tidak peduli tentang lelaki tua itu dan klan Kaisar Yi. Kalau begitu jika kamu ingin bergabung dengan kami suatu hari nanti, jangan ragu untuk melakukannya. Klan Kaisar Yi klan akan selalu menyambutmu. Orang tua itu meninggalkan kata-kata perpisahannya ketika dia menyadari dia tidak bisa memaksa seseorang seperti King Sui untuk bergabung dengan enggan. Waktu telah berlalu lagi. King Sui dan para wanita memutuskan untuk kembali. Nona Duanmu, apakah Kaisar Obat Yi klan kuat? King Sui ingin tahu tentang klan Kaisar Obat karena dia melihat lelaki tua itu mengendarai singa salju dalam perjalanan pulang. Selain itu, Snow Lions biasanya adalah binatang iblis tingkat martial Saint yang hanya bisa dijinakkan oleh prajurit yang kuat. Kedokteran Kaisar Yi klan adalah klan terkemuka dan berpengaruh di negara Lingqi. Meskipun mereka bukan klan yang paling kuat di sana, mereka pasti salah satu klan teratas di negara Lingqi. Mereka juga telah menyelamatkan banyak orang sejak pendiriannya, yang berarti banyak orang berhutang nyawa kepada mereka. Secara keseluruhan, klan Yi adalah klan netral yang ada di negara Lingqi, serta di negara lain. Duanmu Lingsuang memiliki senyum tipis di matanya yang menawan saat dia menjelaskan klan Kaisar Yi kepada King Sui. Pada malam hari, King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal. Hal pertama dalam agendanya adalah memeriksa dua barang yang dia terima dari wanita tua itu, liontin 9 istana dan sepatu bot 9 benua. Angka 9 sangat dihargai dan dianggap sebagai angka keberuntungan dalam dunia numerologi. King Sui mengambil liontin 9 istana dan mengamati kondisinya yang lusuh. Meskipun lelah, King Sui samar-samar bisa melihat potret 9 istana yang tertulis di sekitar tepi liontin. Namun, sudut liontin itu sedikit rusak. King Sui tidak yakin dengan bahan yang digunakan untuk membuat liontin itu. Tapi dia memutuskan untuk terus maju dan menggunakan kuat color dari Ancient Rainbow Art of Forging untuk memperbaikinya. Ini akan membutuhkan sedikit bahan untuk memperbaiki liontin 9 istana, tetapi bukan bahan alami umum yang dapat ditemukan dimanapun di dunia. Bahannya sangat penting karena, sebagian besar, King Sui paling ingin mengubah warna liontin. Setelah waktu yang lama memutuskan bahan mana yang ingin dia gunakan, dia akhirnya pergi dengan giok ungu yang dia terima sebagai hadiah dari peningkatan alam Valet Jade Immortal. Dan kemudian dia mulai memadamkan liontin itu. King Sui menggunakan tangannya untuk memegang liontin 9 istana dan terus-menerus menggunakan kekuatan sucinya untuk mencuci permukaan. Dia berhati-hati untuk mencuci sepanjang garis tekstur yang mengungkapkan potret 9 istana agar tidak rusak parah. Bagaimanapun, dia memiliki pengetahuan tentang 9 istana melalui penelitian dan studi. Itulah sebabnya dia cukup berani untuk mencoba memperbaiki liontin itu. Kalau tidak, jika dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, dia tidak akan pernah bisa memperbaiki liontin itu, atau dia akan merusak liontin itu lebih jauh dengan sembarangan menggunakan kekuatan sucinya untuk mencuci permukaan. Setelah beberapa saat, liontin 9 istana secara bertahap mengeluarkan bau samar yang berbau tua dan kuno. Bau itu dilepaskan dari pencucian konstan kotoran pada liontin. Apalagi, setelah liontin itu dicuci, warna asli permukaannya akhirnya terungkap. Warnanya abu-abu, tapi itu semacam abu-abu yang berkilauan. Liontin itu sekarang lebih bersih dan lebih bermartabat dari sebelumnya. Setelah itu, King Sui mengambil batu giok ungu.